Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih, segala puji syukur bagimu buat pemeliharaan, penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu yang boleh kami alami sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang orang beriman masihkah memiliki iman. Nah, orang beriman masihkah memiliki iman. Mari kita lihat dalam kitab Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, ini satu pertanyaan yang boleh dikatakan tidak menyenangkan. Ya, kalau kita ketemu dengan orang benar, lu masih punya iman nggak? Nah, kan rasanya nggak enak begitu, saudaraku. Sama seperti pertanyaan, apakah seorang profesor itu pintar? Ya, ini perlu ditanyakan kepada kita setiap orang beriman. Ya, apakah kita masih memiliki iman? Mengapa? Romawi 1, mengapa? Sebab dalam dunia, ya, ini kita nggak bisa menghindar, saudaraku. Ini realita. Ya. Uang adalah hal yang paling penting dan orang beriman yang tidak berjaga-jaga akan mudah menerima pendapat ini. Ya. Sebab setiap hari siapapun dia, biarpun dia pendeta, biarpun dia pelayan Tuhan, biarpun dia rasul dan lain sebagainya, setiap hari pegang duit, ya, dan apa-apa bisa diselesaikan dengan uang. Nah, kalau orang beriman tidak berjaga-jaga, akan mudah menerima pendapat ini, saudaraku. Ya. Saya beri beberapa contoh begini. Banyak persoalan mudah diselesaikan dengan uang. Ya, banyak persoalan mudah diselesaikan, tapi memang tidak semuanya. Banyak persoalan mudah diselesaikan dengan uang. Saya beri contoh, anak sekolah. Ya, jelas perlu duit. Ya. Terus kalau sakit, ya perlu duit, saudaraku. Dalam persoalan dan seterusnya. Ya. Biasanya karena hal-hal seperti ini, orang dunia berusaha mengejar uang, sebab dalam pikirannya kalau aku pegang uang, aku punya uang yang lebih, ya, bisa tenang, bisa membeli segala keinginannya, dan bisa memuaskan segala keinginannya. Coba kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Yang membuat pernyataan ini adalah Raja Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 11. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Ini semua barang ada nilai, ada harga. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun.
Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku itulah buah segala jerih payahku. 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Satu hal yang sangat aneh, saudaraku. Dapat emas, dapat perak, bisa memuaskan apa segala keinginannya, tapi pada akhirnya kosong. Ya, pada akhirnya kosong. Semua sudah tercapai, semua sudah terpuaskan, saudaraku. Nah, sebab itu di dalam firman Tuhan ini luar biasa, ya. Di dalam kitab Roma 14 ayat 18 sampai 9, ayat Roma 14 ayat 17 sampai 19, ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dihormati oleh manusia. 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, kita melihat seperti di dalam Roma 14, kalau kerajaan Allah itu soal makan dan minum, ya semua perlu duit, saudara tuh, supaya bisa senang dan lain sebagainya. Tapi tidak. Ya. Nah, kita akan melihat lebih lanjut, lawannya dari uang adalah iman. Ya. Lawannya dari uang adalah iman. Sebab dengan iman, kita bisa mendapatkan segala janji Allah yang begitu banyak, bahkan tidak terbatas. Ya. Jadi seluruh janji-janji Allah yang sudah tertuang di dalam Alkitab itu bisa kita miliki kalau kita punya iman. Bahkan Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Tuhan. Jadi iman begitu penting, sangat penting, saudara. Nah, kita melihat lebih lanjut. Nah, sebaliknya, ya, orang Kristen malas mencari iman, ya, malas menumbuhkan iman, ya, sekalipun imannya habis, saudaraku, ya, mereka tenang-tenang saja, mereka nggak peduli, ya, sebab orang seperti ini biasanya mereka memakai kekuatan sendiri atau memakai uang untuk mencapai segala perkara. Jadi terbiasa, oh ini diselesaikan dengan uang gampang. Jadi dia tidak merasa kalau imannya sudah mulai terus turun sampai lama-lama jadi iman yang kosong, ya, malas, saudaraku. Nah, kalau orang beriman mengerti, ya, bahwa dalam hidup, dalam ibadah, dan pelayanan, kita bisa mendapatkan apa saja dengan iman. Waktu kita ibadah, kita diisi, ya, kita dengar firman Allah, kita menangkap. Nah, di dalam Matius 8 ayat 13, Matius 8 ayat yang ke-13, dikatakan demikian tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu
seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Percaya. Waktu dia ngomong, timbul imannya, saudaraku. Terus dia percaya. Dia pulang, mujizat terjadi. Ya. Nah, maka seharusnya orang yang mengerti, ya, orang beriman yang mengerti, akan berusaha mati-matian mencari, mengejar, dan mengumpulkan iman. Kalau orang itu mengerti, setiap kali ibadah, dia perhatikan baik-baik, dia kumpulkan, dia cari, dia kumpulkan. Setiap pelayanan juga begitu. Lama-lama imannya naik, saudaraku. Ya, lama-lama imannya naik. Memang, saudaraku, prinsip mengejar iman dan mengejar uang itu berbeda. Baik caranya, jumlahnya, dan lain-lain ya. Baik caranya, jumlahnya, dan lain-lain. Uang itu terbatas. Ya. Dan mereka berebut-rebutkan, bahkan saling sikut, ya, saling menjatuhkan. Pokoknya dia dapat. Nah, tetapi iman itu tidak ada batasnya. Bisa diambil berapapun, sebab itu dari Allah yang tidak ada batasnya. Kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, baik Yosua menghentikan bulan, menghentikan matahari, baik Elia stop hujan selama 3,5 tahun, tidak ada batasnya. Sebab itu dari Allah, ya, yang tidak ada batasnya. Yang penting kita tinggal di dalam Kristus. Nah, itu penting, saudara. Jarang lekat sama pokok. Jarang dia menghisap, mengambil sari makanan dari pokok, sehingga dia mengeluarkan. Kalau pokoknya mati, caranya mati. Tapi pokoknya tidak pernah mati, karena Kristus. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi setiap kita kalau lekat, kita tidak akan pernah mati. Kita justru bertumbuh, kita ambil, kita menikmati, dan kita makin berkembang. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi karena kebodohan, ya, dan tertipu oleh semua yang fana, istimewa tertipu oleh iblis, ya. Maka kebanyakan orang Kristen dalam hal iman banyak yang miskin. Bahkan jauh di bawah garis kemiskinan iman. Sungguh sangat sedih, saudaraku, ya. Sangat sedih. Kalau mungkin diberi nasihat, Pak, Bu, tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya, tetap memiliki iman. Dan reaksinya apa? Iya, saya sudah beriman. Iya, saya sudah pakai iman. Itu reaksi-reaksi yang tidak bagus, saudaraku. Ya, satu reaksi-reaksi yang tidak bagus. Dan rata-rata, saudaraku, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan iman itu sungguh sangat disayangkan. Sebab miskin iman itu bukan rencana dan maksud Allah. Ya. Tuhan itu sangat senang kalau umatnya imannya bertumbuh. Sebab janji-janji Allah itu hanya mungkin terjadi kalau orang itu beriman, percaya sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya, ya, sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau orang Kristen malas, tidak peduli, dan tidak ada gairah,
untuk mengejar dan mengumpulkan iman, sekalipun, saya beri tanda petik, dompet imannya kosong. Nah, tapi kalau dompet duit kosong, terasa saudaraku, bingung, panik. Tapi kalau dompet imannya kosong, nggak terasa. Tenang saja saudaraku. Nah, mari kita selidiki, kita sebagai orang beriman, termasuk orang miskin, atau sedang, atau kaya dengan iman. Ya, miskin, sedang, atau kaya dalam iman. Itu kita bisa cek. Ya. Di saat mungkin kita mengalami kesulitan, kesukaran, terus kita putus asa. Sama sekali kita tidak ada gairah. Ya. Sama sekali total hilang pengharapan kita. Nah, itu imannya sudah mulai kosong. Nah, imannya mulai kosong. Perlu diperhatikan. Ya. Kalau seperti ini orang beriman termasuk orang yang bodoh. Termasuk orang yang bodoh, saudaraku. Nah, kita akan melihat lebih lanjut Romawi 2, kaya dan miskin iman. Istimewa, saudara perhatikan, kaya dan miskin iman, Romawi 2. Nah, menjelang kedatangan Tuhan, ada banyak orang beriman yang krisis iman. Ya. Kalau krisis ekonomi semua sadar, semua ngerti. Hari-hari ini kita ngerti semua. Kalau krisis iman, sampai Tuhan berkata dalam Lukas 18, ayat yang ke-8. Waktu janda diperhadapkan diperhadapkan dengan hakim yang tidak benar. Tapi janda ini tetap percaya, tetap yakin, ya, tetap dia datang. Sebab dia punya keyakinan pasti menang. Nah, Tuhan memberikan perumpamaan seperti ini, saudaraku, di ayat yang ke-7, Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Orang yang yakin, orang yang punya iman, sekalipun waktu dia berdoa belum tampak pertolongan Tuhan, belum terjadi apa-apa, tapi dia terus berdoa, dia terus yakin, dia terus minta. Akhirnya Tuhan mengatakan, aku nggak mengulur-ulur waktu. 8, aku berkata kepadamu, iya, di sini Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman itu satu hal yang sangat-sangat penting. Ya, nggak bisa ditawar, saudara. Hidup orang beriman di dunia ini bisa eksis, bisa bertahan, bisa menang, itu karena iman. Ya. Tanpa iman, kosong, saudaraku ya. Nah, krisis ekonomi semua mengerti, tapi krisis iman tidak semua orang Kristen sadar. Mengapa? Sebab orang-orang terpedaya atau tertipu oleh yang nampak dan berusaha dengan segala kekuatan, dengan segala cara untuk bisa mendapatkan yang kelihatan itu. Saya beri satu contoh gambaran yang sangat simpel, sangat sederhana. Kita mungkin bertetangga dengan orang beriman. Kalau tetangga kita memiliki iman, nggak tampak, saudara. Nggak kelihatan secara kasat mata. Tapi kalau tetangga kita pulang bawa mobil, langsung kelihatan. Wih, beli mobil baru ya. Tapi kalau iman, nggak kelihatan. Sebab itu, orang beriman kalau tidak berakar dalam pengertian firman Tuhan, gampang dibuat kabur, ya, gampang terpedaya, gampang tertipu
dengan barang-barang yang fana, barang-barang yang nampak, sehingga timbul keinginan untuk memiliki. Ya. Nah, gara-gara perkara yang nampak, maka orang beriman mulai meninggalkan imannya dan berebutan dengan semua yang tampak. So dia pikir, waktu kerja saya kepotong, minggu gak boleh kerja, ibadah. Nah, belum nanti ini, belum nanti itu, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mencapai? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bekerja, kita punya waktu 6 hari bekerja, plus berkat Tuhan, itu lebih besar daripada 7 hari. Perhatikan, bangsa Israel pada waktu dia memperhatikan Sabat, Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Begitu juga zaman kita sekarang. Nah, kalau kita mendahulukan Tuhan, kita punya perhentian dengan Tuhan, nah, kita dahulukan Tuhan, percayalah, pekerjaan kita pun, usaha kita pun, itu diberkati oleh Tuhan. Jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan perjanjian Allah hanya gara-gara yang nampak. Saya beri contoh Esau. Ya, Esau tuh dapat hak sulung hak istimewa. Ya. Tapi pada waktu dia berburu, dia sedang kelelahan, dia sudah nggak dapat apa-apa, terus lihat adiknya masak yang merah-merah. Terus dia berkata, beri kepadaku tuh yang merah-merah, kacang merah, beri. Si adiknya punya pandangan yang jelas bahwa hak kesulungan itu janji Allah yang luar biasa. Tapi Esau begitu gampang menukarkan. Akhirnya adiknya berkata, ayo bersumpah padaku. Ya, ambil. Akhirnya pada waktu diambil, hak kesulungan secara rohani pindah kepada Yakub. Nah, sebab bagi Esau yang penting, yang kelihatan, aku lapar, aku perlu makanan. Sebab itu dia ambil dengan serakah. Kita melihat Ibrani 12, ayat 16 sampai yang ke-17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini satu peringatan bagi kita. Istimewa di akhir zaman ini, jangan sampai pandangan mata iman kita jadi kabur. Karena melihat yang kelihatan. Ya. 2 Korintus 5 mengatakan ayat yang ke-7, perjalanan kami bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Jangan sampai kabur, saudaraku. Ya, pandangan-pandangan rohani kita itu yang jelas. Jangan tukar hak-hak kesulungan secara rohani dengan hal-hal yang fana. Kesempatannya habis, tidak bisa didapatkan lagi. Ya. 3, Romawi 3. Iman bisa naik turun. Nah, iman bisa naik turun. Nah, dalam hal ini saudaraku, kita perlu perhatikan baik-baik. Kita perlu memberi perhatian secara khusus, secara serius saudaraku. Kenapa bisa naik turun? Sebab selagi masih hidup di dunia ini, iman itu bisa naik atau turun, sama dengan keselamatan. Bisa terus dipelihara atau hilang. Nah, sebab itu Filipi mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau keselamatan tidak bisa hilang, ya sudah, nggak perlu kita bingung. Nggak perlu kita usahakan. Nggak perlu kita jaga.
bisa hilang. Begitu juga dengan iman. Sebab naik atau turun itu sangat tergantung dari hidup rohani, dari pemeliharaannya. Jadi rohani ini perlu dipelihara, perlu dijaga, perlu bersekutu. Ya. Bangsa Israel mengabaikan Sabat, akhirnya dia tidak masuk ke negeri Kanaan. Perhentian dengan Tuhan diabaikan. Nggak penting. Yang penting kalau kerja dapat duit, saudaraku. Nah, saya beri contoh satu tokoh juga. Ini anak daripada Raja Saul yang namanya Yonatan. Nah, Yonatan imannya bukan main. Ya, sebelum dia luntur imannya bukan main, berani. Di dalam 1 Samuel 14 ayat 6, ayo kita naik kawal Filistin. Sebab bagi Tuhan tidak sulit. Dengan 1-2 orang atau satu pasukan untuk menolong bagi Tuhan gak sulit. Itu bukan main kalau dia naik di atas kawal Filistin. Dia dari bawah, dilempar batu selesai. Tamat sudah Yonatan. Dia sedang naik kawal orang Filistin, saudaraku. Ya, di sini kita melihat rasa takut tidak ada. Ya, berani dari Tuhan, bukan berani maunya sendiri. Dan akhirnya dia bisa naik. Luar biasa. Tapi di dalam 1 Samuel 31, 1 Samuel 31 ayat yang kedua, ternyata Yonatan gugur, saudaraku. Ini bukan satu kebetulan. 1 Samuel 31 ayat yang kedua, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Dulu Filistin takut. Sekarang Filistin kejar. Ada apa? Ya, ada apa? Orang yang memiliki iman tuh gak pernah takut, saudaraku ya. Gak pernah takut. Karena dia yakin Allah menyertai dengan iman. Ya, Yonatan akhirnya gugur sayang. Mari kita coba renungkan. Dulu iman kita bukan main. Apa-apa beriman, apa-apa beriman. Sekarang jangan sampai seperti Yonatan. Akhirnya imannya kosong, mati, saudaraku. Dulu sedikit-sedikit dengan iman, kerja dengan iman, sungguh-sungguh, yakin, di dalam keperluan dengan iman. Akhirnya Tuhan selesaikan. Tuhan selesaikan. Nah, supaya kita tetap memiliki iman yang kuat, kita perlu pemeliharaan secara rutin, ya, baik di dalam pembacaan Alkitab, baik di dalam masa teduh, baik di dalam pelayanan, baik di dalam ibadah, baik bersekutu, kita perlu pemeliharaan secara rutin. Elia, imannya terus, pernah waktu dia putus asa, tapi begitu dia dapat roti, dapat minuman dari surga, bangkit lagi. Jalan 40 hari, 40 malam, sampai di gunung Allah, selesai. Musa juga, saudaraku. Musa awalnya berkata, enggak Tuhan, jangan saya dan ini lain sebagainya. Tapi iman Musa terus bertumbuh. Tuhan proses lewat pelayanan. Henokh bertumbuh terus, akhirnya jadi sempurna. Haleluya. Ya. Kita perlu tumbuhkan. Di dunia itu ada kesempatan yang limpah untuk menumbuhkan imannya supaya rohani kita bisa tumbuh terus sampai puncak. Nah, rohani bisa tumbuh itu kalau iman yang kokoh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Ini perlu dipelihara. Ini perlu dijaga, saudaraku. Ya. Jangan sampai iman menjadi
bocor, ya, habis, ya. Dan kita tidak bisa menerima janji-janji Allah. Sebab itu hidupnya hampa, hidupnya kosong, bahkan kadang-kadang kecewa. Kenapa nggak terjadi? Kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Tuhan nggak bela? Dan lain sebagainya. Coba kita lihat ke dalam. Kita introspeksi. Kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa pertolongan Tuhan kok rasanya macet begitu, saudara? Ada sesuatu. Mungkin doa-doa kita nggak sampai ke Tuhan karena hubungan putus. Kalau hubungan putus, gimana Tuhan mau dengar? Nah, hubungan ini perlu dijaga, ya, perlu dipelihara. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat ukuran iman. Romawi 4, ukuran iman. Kita baca Roma 12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman itu ada ukurannya, saudaraku. Ya, ada ukurannya. Ya. Nah, kita perlu cek, kita perlu ukur. Habis atau tidak punya iman. Nah, tadi kita sudah baca di Lukas 18 ayat yang ke-8. Entah, kalau anak manusia datang, masihkah dia bisa menjumpai iman? Masihkah ada iman di bumi ini? Itu artinya imannya habis. Kalau imannya habis, saudaraku, maka apa yang seluruh terjadi saat-saat yang terakhir membuat orang itu roboh. Membuat orang itu mudah berpaling meninggalkan Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2, 2 Tesalonika 3 ayat 2, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dan supaya kami dilepaskan dari segala orang yang tidak masuk akal dan jahat. Karena tidak semua orang punya iman. Gak semua, ini sudah ditulis. Sekalipun orang itu ke gereja, dinamakan orang beriman, orang Kristen, tapi belum tentu semua orang punya iman. Nah, mengerikan, saudaraku, ya. Kita disebut sebagai orang Kristen, tapi tidak memiliki iman. Tidak semua orang punya iman. Nah, orang yang imannya habis akan mudah undur. Akan mudah berpaling daripada Tuhan. Sebab untuk bertekun dalam ibadah, bertekun dalam pelayanan, tetap hidup dalam kesucian, itu semua memerlukan iman. Orang berkata, untuk apa hidup suci? Dunia begini indah, dunia begitu luar biasa, dan dia, kalau dia tidak bertekun dalam iman, habis. Sebab itu Galatia mengatakan, orang yang milik Kristus, Galatia 5 ayat 24, coba kita baca. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini nggak mungkin dikerjakan tanpa iman, nggak mungkin dikerjakan. Orang ini justru undur, saudaraku. Untuk apa? Susah-susah pikul salib. Untuk apa? Dunia begitu menjanjikan, ya. Dunia begitu menjanjikan, saudaraku. Sebab itu antara Yakub dan Esau. Yakub tinggal di kemah,
Yakub suka dekat dengan orang tua, Esau enggak. Merantau, keluar, berburu binatang, berburu kebinatangan di luar banyak. Ya, di luar banyak, saudara. Perihal-perihal kebinatangan itu banyak. Dunia rasanya memberikan semua itu. Tapi orang yang mau menyalibkan dirinya, itu perlu iman. Ya, perlu iman. B, iman kecil. Ya, tadi habis atau tidak punya iman. Sekarang iman kecil. Dalam Matius 14 ayat 31, dalam terjemahan King James Indonesia dikatakan, maka segeralah Yesus mengulurkan tangannya dan menangkap dia dan berkata kepadanya, hai engkau yang beriman kecil, mengapa engkau bimbang? Padahal sebelumnya, Petrus, Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku jalan. Disuruh oleh Tuhan jalan, saudaraku. Tapi mulai bimbang. Imannya menjadi kecil dan hampir tenggelam. Nah, iman kecil ini, saudaraku, kalau seandainya kita punya iman yang kecil, dilatih dengan tindakan-tindakan iman. Ya, jadi hal-hal yang kecil selesaikan dengan iman, bertindak dengan iman. Nah, akibat latihan-latihan ini, maka dikatakan C, iman besar. Haleluya. Iman pertama habis atau tidak punya iman. Iman kecil dilatih, sudah latih. C, iman besar. Kita melihat Matius 8 ayat yang ke-10. Matius 8 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus memuji, Yesus salut dengan iman yang besar ini. Ya, kalau imannya besar, itu mudah mendapatkan janji-janji Allah. Ya, gampang mendapatkan janji Allah sebab keraguan-keraguan, kebimbangan itu hilang. Ya, karena sudah terbiasa iman kecil dilatih menjadi iman yang besar. Nah, gangguan iman itu adalah bimbang, ragu. Lama-lama bisa bubar, saudaraku. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yakobus 1 ayat 6 sampai, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Beriman kepada Tuhan, tapi kebimbangan, keraguan masih disimpan. Nggak dapat, saudaraku. Nggak dapat. Harus dilatih sampai tumbuh iman yang besar. Nah, kita tumbuhkan iman sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak tertulis di dalam firman Tuhan, jangan dikerjakan. Ya. Kalau permintaan yang aneh-aneh, saya beriman, dan lain sebagainya. Kita dikasih pikiran, saudara, kita untuk berpikir, tapi jangan sampai pikiran kita menguasai iman. Tapi pikiran ini harus terkontrol dengan iman. Jangan kita berkata, dengan iman saya nyebrang, dengan iman saya keseberang, tanpa melihat kanan kiri. Ya mati. Ya mati, sudah ditubruk. Jangan salahkan Tuhan. Kita diberi pikiran, harus dipakai, tapi pikiran ini jangan menguasai iman kita, sehingga iman jadi bantut. Contoh seperti sekarang ini. Apa mungkin ya
kerja bisa sukses. Apa mungkin ya kerja bisa berhasil dengan sikon seperti ini? Nah, kita mesti beriman segala perkara mungkin bagi orang yang bisa percaya. D. Iman yang sempurna. Yakobus 2 ayat yang ke-22. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pertama kecil latih, kerjakan. Wah, terjadi, kerjakan lagi. Lama-lama iman kecil jadi iman besar, lama-lama menjadi iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna itu ditandai dengan mulut yang tidak pernah bersalah. Ya. Di dalam mulutnya nggak ada salah. Sebab Wahyu 14 ayat yang kelima, semua mengikuti anak domba, di dalam mulutnya nggak ada cacat, saudaraku. Ya, nggak ada cacat. Dan semua kata-katanya jadi, saudara. Seperti tadi saya katakan, Elia, Musa. 5, Romawi 5. Tindakan-tindakan rohani dilakukan dengan iman. Misalnya, ya, tindakan-tindakan rohani dilakukan dengan iman. Misalnya, A. Hidup baru dalam kesucian. Pikul salib, semua itu dengan iman. Kita percaya. Janji Allah kan berkata, jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. Kita terima dengan iman. Jadi segala kutuk dosa, waktu kita sudah selesaikan, kita betul-betul merdeka. Ya. Galatia 5 ayat yang pertama, dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yakin, saudara, yakin. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 10, saudara nanti baca. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 10. B. Segala kebutuhan kita. Ya. Kuncinya dengan iman. Jadi begini, firman Tuhan kan berkata begini, kalau kita mencari kerajaan surga dahulu, artinya bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu dan kita fokus cari kerajaan surga, maka sekalinya akan ditambahkan. Tapi beberapa orang sibuk di dalam pekerjaan, sulit untuk meninggalkan pekerjaannya. Jadi yang nomor satu, cari pekerjaan dulu. Terus minta berkat. Ya, gak pernah ada janji seperti itu, sudah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Nah, dalam kebutuhan sehari-hari pasti Tuhan cukupkan, pasti. Kalau belum menerima, tetaplah bersyukur. Nah, karena punya iman, dia yakin akan janji Allah, tetap bersyukur dan bersukacita di dalam iman. Ya. C. Hari-hari yang akan datang. Nah, sudah dibuatkan saudaraku dalam firman Allah bahwa banyak sekali kesukaran yang akan dihadapi oleh orang beriman. Nah, kalau orang beriman tidak punya iman, melihat keadaan dunia makin lama makin susah, makin lama makin sulit, maka mati karena ketakutan. Lukas 21 ayat yang ke-26. Lukas 21 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.
Jadi ketakutan. Wih, apa ini? Ih, tanda apa lagi ini? Dan kita melihat tanda-tanda itu mulai digenapi, saudaraku. Nah, sebab itu hari-hari yang akan datang, kita perlu memiliki iman yang kokoh, iman besar, dan bertumbuh menjadi iman yang sempurna. Kesimpulannya, 1. Orang Kristen adalah orang beriman. Ya. Orang Kristen adalah orang beriman. Tanpa iman tidak bisa jadi anak-anak Allah. Ya. Orang Kristen adalah orang beriman. Tanpa iman tidak bisa jadi anak Allah. Gak bisa, saudaraku. Apa iya? Apa mungkin? Apa bisa? Itu pertanyaan akan muncul. Tapi kalau kita punya iman, bisa. 2. Dengan iman, kita hidup sebagai anak-anak Bapa surgawi. Dengan iman, kita hidup sebagai anak-anak Bapa surgawi. Sebab apa, saudaraku? Dalam Filipi 3 ayat yang 20 dikatakan kerajaan warga negara kita adalah dalam surga. Filipi 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Nah, jelas saudaraku ya. Dengan iman, sebab apa saudara? Dengan iman kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan kita bisa berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi apapun yang terjadi saat ini, jangan takut. Kita punya Bapa yang besar, Bapa yang hebat, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau kembali ingatkan kami. Ya, biar kami sebagai orang beriman, kami betul-betul memiliki iman. Sebab tanpa iman mustahil bisa mengalahkan segala kesukaran yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi dengan iman, kami yakin, kami percaya tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Kami akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Terima kasih. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sudah mulai kendor, yang sudah mulai turun imannya. Tuhan, biar lewat kebenaran firman ini boleh dibangkitkan lagi, boleh diteguhkan lagi, dan boleh berharap kepada Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati kesulitan-kesulitan yang dihadapi Tuhan. Engkau Allah yang menyelesaikan semua permasalahan. Berkati masa mudanya, berkati pelayanannya. Terima kasih, kami sangat bersyukur, kami sangat yakin bahwa dengan Allah kami akan keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Dan kami sangat yakin, kami tetap sebagai orang beriman, kami tetap percaya akan janji-janji Allah. Terpujilah nama-Mu, dan kami pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.